سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد حاضرين والحاضرات مسلمين والمسلمات jamaah salat subuh Masjid Baiti Jannati rahimana wa rahimakumullah. Marilah senantiasa kita lahirkan rasa syukur kepada Allah atas semua keadaan, terutama pagi hari ini nikmat besar telah Allah limpahkan kepada kita. Kita dibangunkan dalam keadaan bernafas, dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian kita awali aktivitas hari ini dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah, sebuah amal ibadah yang sangat agung dan sangat besar nilainya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi hari ini semuanya menjadi ibadah yang diterima oleh Allah, dapat menembus dosa-dosa kita, membuka pintu berkah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita selalu dimudahkan dalam segala urusan, dikabulkan dalam semua hajat, istiqomah dalam amal ibadah, dan kapanpun kita menghadap kepada Allah benar-benar membawa husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita akan melanjutkan kajian sirah nabawiyah. Kemarin kita berbicara tentang bagaimana cara orang-orang musyrik Mekah menghadang dakwah Rasulullah dengan cara mengolok-olok pribadi Rasulullah, hasilnya gagal. Dengan cara mengolok-olok ajaran Nabi, mengolok Al-Quran, hasilnya gagal. Dengan cara membandingkan Quran dengan kitab-kitab Israiliyat, hasilnya gagal. Dengan cara mendatangkan perempuan-perempuan cantik untuk bernyanyi ketika Rasulullah SAW berdakwah, ternyata gagal. Bahkan yang terakhir, tawaran untuk berkompromi masalah tauhid dan akidah, yakni Rasulullah diminta menyembah berhala, tokoh-tokoh musyrik juga mau menyembah Tuhannya Nabi Muhammad, ternyata gagal. Sampai turun surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Dalil Al-Kafirun ini Bapak Ibu biasanya kita pakai untuk menjaga tauhid agar tidak bercampur aduk. Saya sering diundang oleh kawan-kawan non-muslim untuk menghadiri sebuah acara. Selama acara itu acara sosial, saya datang. Dan kalau acara ritual, saya pasti nggak datang. Contoh, ada gereja kemarin mengadakan acara bakti sosial karena kepala gerejanya sama saya akrab, namanya Romo Lukas itu. Saya diminta untuk bicara di hadapan mereka tentang konsep-konsep sosial dalam Islam, ya saya datang, tapi di restoran. Suatu ketika karena mereka kok cocok dengan statement saya, diundang lagi Pak, tapi di gereja. Apakah salah kalau saya akan ceramah di gereja? Tidak salah, selama bukan acara misa atau ritual. Bakti sosial
Tapi saya kan membawa umat. Nah, umat saya ini kan harus saya jaga Bapak. Sebagai pemimpin umat, walaupun level RT misalkan level RW, nanti saya tidak mau umat saya ini jadi bingung. Ini Pak Zaki ini arahnya hidupnya kemana? Jadi apa yang saya lakukan, walaupun itu boleh, tapi saya melihat kondisi umat ini, disitulah menjadi pertimbangan saya untuk Romo kalau mengadakan acara silakan di restoran, karena pasti makan Pak di restoran itu. Di gereja kan pasti kotaan saja Pak. Kayak di masjid itu kan kotaan saja. Di restoran kan kelas sebelum pandemi itu. Jadi kalau ada orang, bagaimana pendapat saya tentang orang yang berceramah di gereja, selama ceramahnya itu berbasic persatuan kesatuan tentang sosial, tidak ada masalah. Tapi fitnah yang di belakangnya itu, ya kalau masyarakat itu paham, kalau masyarakat tidak paham, sementara masyarakat ini majmuk, makanya menghindari itu adalah langkah terbaik. Walaupun boleh, tapi kalau nanti bisa memecah belah umat, maka menghindari itu adalah langkah cerdas dan langkah terbaik. Nah, adapun kalau perbedaan pendapat tentang kita sendiri, kalau itu kan lakum dinukum waliyadin. Saya bilang ke Romo kalau sosial oke, tapi kalau ritual saya tidak mau. Loh, kenapa Pak? Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamaku, agamaku agamaku. Kita bersahabat, kita bersinergi, tapi lakum din ada batasan. Makanya lakum dinukum waliyadin itu menjadi batasan dalam kehidupan beragama. Adapun kalau sesama kita ini kan kadang-kadang berbeda mazhab, berbeda manhaj. Itu dalilnya bukan lakum dinukum waliyadin, tapi lana a'maluna wa lakum a'malukum. Misalkan ada sebagian kita doa bersama itu tidak mau pakai baca Yasin, misalkan tidak mau baca tahlil, silakan. Saya kemarin diundang juga acara takziah online. Oh, takziah online hanya mana? Jadi maksudnya undangan doa bersama 7 hari, 3 hari 7 hari. Tapi saya tanya ke ustaz keluarga ini acara di siapa? Pokoknya Pak Ustadz langsung masuk ke Zoom, langsung ceramah. Tidak pakai Yasin apa? Tidak usah. Kita butuh ceramahnya aja. Oh, tidak apa-apa. Yang penting kan, ada yang penting kan belakangnya setelah ceramah itu apa? Jangan berpaham. Waktu setelah ceramah ya doa kan. Ya saya ada sebagian teman-teman yang begitu, tidak apa-apa. Tapi mereka tetap mau mengadakan acara 3 hari, 7 hari, tapi tidak mau kontennya itu diisi dengan zikir, langsung ceramah dan langsung doa. Doanya minta bahasa Indonesia lah. Nggak usah bahasa Arab Pak Ustaz, karena kami nggak paham kalau bahasa Arab, bahasa Indonesia. Terserah kami, mau bahasa Madura, mau bahasa Inggris saya sudah bisa, sudah ngarang saya, sudah menghafal, tinggal ngomong aja. Kalau begitu, lana a'maluna wa lakum a'malukum. Amalku amalku, amalmu amalku. Yang penting, yang prinsip-prinsip itu tidak tergoyahkan. Yang prinsip-prinsip itu tidak tergoyahkan. Kalau saya suatu ketika diundang masjid, datang dan takmirnya bilang kepada saya, Ustaz nanti subuh tidak pakai doa qunut ya, saya tidak apa-apa, tidak akan batal sholat saya. Dan saya nurut kalau saya diundang. Enggak nurut kok, enggak dikai berkat tuh. Tapi kalau saya punya inisiatif sendiri ya saya berqunut karena dari turun-temurun saya seperti itu. Pak Ustaz nanti dikirnya pelan ya, nggak usah keras-keras, diam aja, tidak ada masalah. Saya dikit diam, tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu kalau takmirnya bilang kepada saya, Pak Ustaz nanti subuhnya cukup 1 rakaat saja ya, ini masalah ini Pak. Cukup 1 rakaat saja, dan tidak ada takmir seperti itu, tidak ada. Takmir Arab nih. Jadi beragamalah dengan santun, beragamalah dengan nyaman, dengan apik.
enggak, biasa-biasa saja. Tapi kalau kita ini tamu Bapak Ibu, jangan macam-macam. Tamu itu kal mayyit, ad-dhaif kal mayyit. Tamu itu seperti mayit. Disuruh ini harus mau. Jangan punya ide yang macam-macam kalau kita ini tamu. Kita ini termasuk apa Bapak Ibu? Di sini termasuk apa? Termasuk muhajirin atau ansor? Muhajirin. Nggih, leres nggih. Yang oasis ini muhajirin atau ansor? Satanan napa? Ansor. Muhajirin nggih. Sing ansor sinten? Jangan macam-macam sama dua orang ini. Ini ansor ini. Ansor itu orang yang sudah berpuluh-puluh tahun menghuni tanah sini. Ya boleh macam-macam. Begini muhajirin daya macam-macam. Ya dioyak-oyak ansor nanti. Sebaiknya ansor sama muhajirin itu harus menyatu. Makanya akhirnya bersinergi. Itu cara Rasulullah. Nah, waktu ada perang Bapak Ibu, kan sering perang. Perang itu kan kalau menang mendapat apa? Harta rampasan. Namanya ghanimah. Nabi itu Pak setelah perang itu selalu dibagi harta rampasan. Apakah pedang, ataukah baju besi, ataukah tameng, ataukah logistik, beras atau sembako yang dipakai oleh musuh dibagi. Nah pembagiannya itu mesti orang-orang muhajirin lebih banyak. Orang muhajirin lebih banyak. Misalkan ada 3 kotak gitu ya, laki-laki 2, maka muhajirin dapat 2 kotak, ansor dapat 1. Itu cara Nabi. Jadi mungkin itu berkat-berkatan ini. Om oasis ada 2 kotak, om semumi ada 1 kotak. Dikit dari mana kalau ngomong ini. Dan sering diprotes Nabi itu. Namanya sahabat, walaupun mereka takwanya itu luar biasa, tapi mereka juga manusia. Urusan angka, urusan pembagian gak adil itu mesti protes. Ya Rasul, kenapa engkau melebihkan kaum muhajirin daripada kami kaum ansor? Ansor itu orang Madinah yang Rasulullah tinggal bersama mereka. Akhirnya apa yang Rasulullah mengatakan? Karena kalian bersama dengan aku. Karena kalian bersama dengan aku. Mereka tidak. Mereka itu kan pendatang dan mereka hidup mencar-mencar begitu. Kalian tiap hari bersama dengan aku. Masjid Nabawi ada di Madinah. Rumahku ada di Madinah. Saya berdampingan dengan orang-orang Madinah. Milik ndi kon? Tak kei rampasan perang, tapi aku gak ambek awakmu. Apa? Kon ambek aku tapi ghanimah titik. Nah, mereka mencintai Rasulullah. Sudah. Saya bersama Rasulullah. Enggak dapat rampasan apa-apa. Yang penting Rasulullah tinggal bersama kami. Ngoten. Jadi wong ngene mboten nama-nama Nabi. Gak oleh dunia gak paten. Sing penting panjenengan saran kali kula. Itu karena cintanya kepada Rasul. Itu cara Nabi. Sama dengan kalau logika Bapak Ibu, saya tidak tahu di sini kan tidak terbiasa ya. Laki-laki istri 2 itu tidak terbiasa. Tapi kalau seandainya terbiasa ya konsepnya seperti itu. Istri muda harus lebih banyak Pak. Ya. Aku ngomong ini jarang ini provokator. Karena istri tua itu sudah sering dulu itu. Mudanya baru berapa tahun gitu. Sing tuwek kan usum kuwi. Wis ngentekno donyane sing lanang akeh ya, sing wedok kan dulu. Satu ya. Yang kedua kan yang tua itu kan sudah tua. Kebutuhannya tentang dunia kan tidak banyak. Mangan gak oleh akeh. Ya gak oleh nih, misalnya sop buntut, iga bakar gak oleh kan sudah tua. Sing nom-nom kan perlu disupport. Itu namanya adil. Jadi adil tidak harus sama. Istri 2 ini 100.000, 100.000 enggak. Kebutuhan istri muda itu lebih besar. Durung wedhae. Nek sing tuwek kan enggak usah wedha. Wis tuwek. Diwedhahi ya apa ya wis tuwek. Enggak ini kalau ada enggak usah dibahas. Ya sudah dibahas. Enggak ono aja iki. Seandainya
sana makam Rasulullah itu rumahnya Rasulullah yang ditinggali bersama Ibunda Aisyah. Siapa Ibunda Aisyah itu? Istri yang paling muda, satu-satunya yang gadis. Rasulullah bersama dengan Aisyah terus, sesekali sapa kepada istri tua. Baik, Bapak Ibu. Nah, orang-orang musyrik ini dengan berbagai cara terus menghadap dakwah Rasulullah. 4 cara yang pertama itu gagal, akhirnya mereka ini berkumpul, tidak terima, tetap terus. Nah, di malam itu saya menonton film Umar. Film Umar itu menurut saya film yang paling cocok dengan kitab ini, karena landasan film itu dari kitab ini. Jadi termasuk dia memvisualkan kitab Sirah Nabawi karangan Asy-Syaikh Abdurrahman Shofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Terus konsultannya pakai Profesor Dr. Asy-Syaikh Yusuf Qaradawi, ulama paling alim lah sedunia ini. Orang Mesir yang tinggal di kota Qatar. Ya. Saya menonton 3 episode, Bapak Ibu. Menonton 3 episode khusus yang ini, yang edisi bagaimana tantangan itu, termasuk terakhir pemboikotan selama 2-3 tahun itu. Jadi Bani Hashim diboikot gara-gara itu. Ini belum sampai kepada pemboikotan. Jadi benar adanya Nabi dihina, Nabi diolok-olok, seperti yang saya ceritakan. Akhirnya mereka membentuk panitia khusus untuk menghadap Nabi Muhammad, membentuk pansus. Kalau sudah pansus ini kan gawat ya. Dan siapa ketua pansusnya ini siapa? Dipilihlah Abu Lahab, pamannya sendiri. Dulu saya pernah bercerita di sini bahwa ada paman-paman Nabi itu yang luar biasa mendukung Nabi. Siapa di antaranya? Abu Thalib. Walaupun Abu Thalib sampai akhir hayat tidak bersyahadat di hadapan Rasulullah. Yang kedua Hamzah, ya. Yang ketiga Ja'far. Yang keempat Abbas. Tapi ada satu yang bencinya setengah mati kepada Rasulullah, yaitu Abu Lahab. Tidak tanggung-tanggung kebencian Abu Lahab kepada Nabi itu, dia sendiri yang menawarkan, saya yang menjadi ketua panitia khusus untuk menghadang dan membunuh Muhammad. Amannya sendiri Abu Lahab. Dan karakter dalam film Umar itu Abu Lahab itu yo tepat ya. Hebatnya film itu. Saya sering menangis dengan film itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, boleh. Ibu-ibu tiap malam bisa menonton itu inspiratif. Jangan nonton Ikatan Cinta saja, bikin baper itu. Jangan Ikatan Cinta. Coba menonton Umar. Mertua saya itu kalau malam kan ikut saya, mertua saya. Yang dilihat Ikatan Cinta sampai nangis-nangis. Napa Bu sak nabe Andin. Andin itu sinten Bu? Iya kan di film ini. Ya Allah, nangis bisa netron. Jadi perannya Abu Bakar itu cocok, perannya Umar cocok, perannya Abu Jahal, Abu Lahab itu cocok, wajahnya itu cocok. Kok bisa ya nyari orang seperti itu? Memang pakar ya, orang film itu harus pandai seperti itu. Jadi bapak itu, ibu juga harus sering dicermin gitu. Kalau seandainya ada tawaran sutradara, panjangnya pantas peran apa gitu. Ojo-ojo peran Abu Lahab. Abu Bakar itu orangnya kalem, enak dipandang. Cuma Rasulullah kan tidak boleh divisualkan. Rasulullah kan hanya bayangan saja, hanya bayangan. Yang jadi Abu Lahab yang greget, kalau wajah itu ngantem. Abu Lahab. Hamzah itu kan juga sangar wajahnya, tapi kok lihat itu menyenangkan. Apa karena dari awal settingannya Hamzah itu baik?
ketinggalannya Hamzah ini adalah baik. Dan di situ saya selalu menangis ketika Umar masuk Islam itu Bapak. Suatu ketika Umar ini mau membunuh Rasulullah dengan pedang yang terhunus. Dia berangkat ke rumah Rasulullah, di tengah jalan ketemu dengan seseorang. Mau kemana Umar kamu? Aku mau membunuh Rasulullah dengan pedang, membunuh Muhammad dengan pedangku. Ada apa urusan kamu membunuh Muhammad? Karena Muhammad ini yang bikin pecah belah Quraisy. Sekarang Quraisy ini terpecah jadi dua gara-gara Muhammad. Terus kalau saya bunuh dia, selesai urusan. Oh, jangan salah. Kalau kamu bunuh Muhammad, kamu dikejar-kejar oleh Bani Hashim dan kamu juga akan dibunuh. Ya itu yang saya cari. Setelah saya membunuh Muhammad, saya akan menyerahkan diri ke Bani Hashim agar Bani Hashim membunuh saya. Selesai. Wahid biwahid. Satu orang mati, urusan selesai. Oh, enggak sebegitunya mudah itu. Ya wes lah urus. Tak pateni saya di Muhammad. Katanya orang ini, sebelum kamu membunuh Muhammad, lihat dulu keluarga. Adikmu sudah mengikuti Muhammad. Waktu Fatimah binti Khattab telah masuk Islam bersama dengan adiknya Zaid binti Khattab sudah masuk Islam. Oh, kaget kalau lari dia ke rumahnya Fatimah itu. Ternyata di dalam rumah Fatimah sedang belajar Quran privat oleh seorang sahabat pertama penghafal Al-Quran namanya Habba. Waktu dibaca surat Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Disitulah hidayah itu muncul. Umar itu tergetar hatinya mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan di surat Toha. Dan dia masuk, tapi dia masih emosi. Setelah itu dia membaca dan akhirnya luluh. Kemudian minta diantar kepada Rasulullah untuk bersyahadat. Habab itu mengatakan begini, absyir ya Umar, sungguh doa Rasulullah sudah dikabulkan. Memang Rasulullah pernah berdoa apa untuk saya? Setiap kali saya berada di majelis Rasulullah selalu mengatakan, Allahumma a'izzal Islam bihadaini rajulain bi Abil Hakam bin Hisham atau bi Umar ibn Khattab. Ya Allah, jayakan Islam, muliakan Islam dengan masuknya di antara dua laki-laki. Satu, Abu Hasan bin Hisham, maksudnya Abu Jahal, atau Umar bin Khattab. Dan setiap sahabat ditanya, milih mana yang masuk Islam, Abu Jahal atau Umar? Semuanya menjawab Umar bin Khattab. Jadi Nabi itu tidak berdoa, ya Allah jayakan Islam dengan masuknya dua laki-laki ini. Tapi doa Rasulullah, jayakan dan muliakan Islam dengan masuknya satu di antara dua laki-laki ini. Nabi itu berdoa. Yang dipilih adalah Umar ibnul Khattab. Bapak Ibu sekalian, Abu Lahab ini di samping paman Nabi itu tetangga Nabi. Jarak rumahnya itu terpaut 2 atau 3 rumah. Jadi tonggo gitu loh. Padahal kalau kita itu menggunakan konsep Islam, tetangga itu yang punya hak paling besar itu wis tonggo dulur. Panjenengan enggak ada tonggo dulur tuh, nek duwe panganan sebelum ngedum panganan nang liyane, maka tetangga yang tadi itu harus pertama diberi makan. Panjenengan enggak ada duit misalnya, mau dum-dum tonggo duit, jarang kita beli tradisi dum-dum duit ke tonggo gitu. Ini dum-dum panganan kan sering gitu, dum-dum duit sih jarang. Kalau kepingin nang di kampung itu sih tradisi ini dum-dum duit gitu. Tapi kalau ketemu dum-dum panganan kata, dum-dum apem, dum-dum sego itu sering. Dum-dum duit ini cuma tenang. Itu pertama kali tetangga yang saudara itu harus. Tapi kebalikannya Abu Lahab, dia sudah tetangga, dia sudah saudara, tapi hari-harinya itu Bapak Ibu gawe usah. Dan dia punya istri namanya Ummu Jamil. Jenenge apa ya Ummu Jamil?
tiap hari itu menaruh kotoran di depan pintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu setiap keluar rumah itu selalu ambil serok. Dan kotoran yang dia taruh di depan pintunya itu bervariasi. Kotoran unta, kotoran kambing, kadang-kadang itu jeruan, Pak. Jeruannya unta itu, sama jeruannya kambing yang baunya busuk itu, Pak. Ditaruh di depan pintu Rasulullah. Nah, Rasulullah setiap keluar rumah bawa serok berseni. Sambil beliau mengatakan, masa tetangga itu begini? Masa orang tonggo model kayak ini disindir, Bapak, disindir. Sampai akhirnya turunlah ayat tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Yang inti ayat itu mencela Abu Lahab. Mencela Abu Lahab. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah dicela Abu Lahab itu, istrinya mendengar, ayat itu mendengar. Di dalam ayat itu bahwa suami Abu Lahab sama istrinya, di dalam ayat itu menyebutkan tukang kayu itu akan menghuni neraka. Celaka Abu Lahab dan istrinya nanti akan menghuni neraka. Dia dengar lapor ini lapor kepada Abu Lahab, Mas Lahab, jawabannya Mas Lahab, Muhammad tadi membaca katanya ayat turun dari Tuhannya, itu mencela kita. Loh, kurang ajar Muhammad itu. Akhirnya ngamuk Abu Lahab itu. Dicarilah Muhammad di dalam rumah, tidak ada. Akhirnya dicari, ketemu. Ketemu di mana? Di depan Ka'bah, tepatnya di depan Multazam. Bersama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dari jauh itu kelihatan, Pak. Oh, Muhammad kurang ajar. Tapi ketika mendekat, dia tidak melihat Muhammad. Dia hanya melihat Abu Bakar. Padahal Muhammad ada di situ. Di dalam hadis itu Allah telah menutup mata Abu Lahab sehingga tidak bisa melihat saya. Tadi Jibril datang, Abu Lahab matanya ditutup. Ini kan cerita banyak sekali kan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kadang dilihat dan ada tapi ternyata tidak bisa dilihat. Jadi Abu Lahab itu melihat siapa? Abu Bakar. Gari Abu Bakar, jari Abu Lahab. Bakar, endi Muhammad? Mau aku lihat lagi ini? Ada yang ini? Terus Abu Bakar ini berbisik kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa dia tidak bisa melihat engkau? Iya, karena matanya ditutup sama Allah. Terus katanya Abu Bakar, iya. Terus orang urusan apa kan bawa Muhammad? Jadi ini aku kurung-kurung tuh bojoku dek ini aku ya. Jadi aku ini ahli neraka. Iya, bener. Kok niku neraka? Ini ada yang aja lah. Jadi ada ayat turun itu langsung benar-benar tertuju kepada seseorang. Biasanya kan Allah Ta'ala itu kalau urusan laknat, urusan azab, urusan apapun yang jelek-jelek itu kan menggunakan redaksi apa? Al-kafirun, al-musyrikun, al-munafikun. Ini orang langsung, Pak. Abu Lahab itu celaka. Tidak bisa melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab ini orang yang paling membenci Rasulullah, dan dia menjadi ketua pansus itu tadi, panitia khusus untuk apa? Untuk mencelakai dan untuk menghadang dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, dan itu kompak. Suami istri itu kompak membenci Rasulullah. Ada sahabat itu yang suaminya cinta sama Nabi, istrinya tidak. Ada sahabat itu yang istrinya cinta sama Nabi, suaminya tidak. Ada yang suami istri itu dua-duanya cinta kepada Nabi. Ada lagi yang kayak Abu Lahab.
suami istri itu bencinya setengah mati dengan Rasulullah. Sekali lagi kalau ditanya alasan kebencian mereka kepada Rasulullah, nggak ketemu. Rasulullah itu tidak pernah bohong, Rasulullah tidak pernah menyakiti mereka, Rasulullah juga tidak pernah mengambil hak mereka. Tapi kenapa mereka membenci Rasulullah? Apa alasannya? Alasannya ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Khawatir popularitas Abu Lahab ini tersaingi dengan Rasulullah. Jadi ternyata urusan-urusan yang menyebabkan orang benci kemudian hasud itu satu alasannya takut digeser, popularitasnya itu digeser. Dia sebagai tokoh, wah ini kalau Muhammad tampil maka dia akan menurun, tidak populer lagi Bapak Ibu. Dan tidak ada orang itu kemudian benci karena sebuah ibadah, itu tidak ada. Semua orang itu kalau sudah membenci ya karena hasud. Nah hasud itu mesti sebabnya satu, mesti dunia, mesti kedudukan. Biasanya ya orang bermusuhan itu selevel Bapak Ibu. Kalau ada direktur yang musuhnya kalau direktur ini kuli bangunan ya musuhnya kuli bangunan. Ini wong becaan musuhnya wong becaan karena popularitas itu. Ini kiai, ya kiai kalau musuhan kiai musuhan. Ya orang yang betul kiai musuhan musuhan. Gara-gara karena populer saja akhirnya bermusuhan. Ini potret orang yang membenci Rasulullah, suami istri. Kemudian ada lagi satu orang yang bernama Abdullah bin Abdul Mu'id. Jenengnya apa itu Pak? Jadi jangan dikira kalau Abdullah itu orang Islam, Pak. Orang dulu itu jenengnya Abdullah apa? Ya. Bapak Nabi siapa namanya? Abdullah. Apakah Islam sudah masuk? Belum. Abahnya Rasulullah itu kan ketika masa-masa fatrah, masa kesenjangan tidak ada Nabi, namanya Abdullah. Abdullah bin Abdul Mu'id ini juga demikian. Suatu ketika Abu Jahal ini Pak diam-diam itu mencintai Nabi loh, Abu Jahal. Diam-diam. Ketika Rasulullah membacakan Al-Quran itu mendengarkan, kok enak ya bacaan ini. Jadi diam-diam dia mengagumi Nabi, bukan mencintai ya, mengagumi dalam konteks karena Abu Jahal ini kan ahli sastra, penyair. Orang penyair itu kalau sudah mendengarkan kata-kata Arab itu kan rohnya muncul, wah ini enak, enggak enak. Makanya kalau kami ini yang belajar Quran Bapak Ibu, itu kalau juri ya, saya kan menjuri baca Quran misalnya. Saya itu tidak pakai tulisan, saya sudah bisa. Zauk saya sudah tahu. Oh ini bacaannya salah, ini bacaannya benar, ini kurang A, ini kurang B. Karena telinga saya terbiasa dengan itu. Makanya saya ditanya sama orang, Pak, kok bisa zaman itu tadi menilai orang ini yang nilainya bagus, nilai tertinggi, kedua, ini ketiga. Padahal tiga-tiganya menurut saya itu bagus semua. Sama dulu apa nih? Tak jawab. Ini tak cerita aja, dia gak paham dong Pak Bidang. Masa ditolok wajahi, si paling ayu, si paling ganteng. Ada musabaqah tilawatil Quran, musabaqah kegantengan Quran. Jadi saya ditanya oleh orang, Pak, kalau ada 3 peserta final ini, semuanya suaranya bagus, hafalannya bagus, tajwidnya bagus, fasohanya bagus, Bapak itu bagaimana cara menilai?
Ya gak iso, nek tak jelasno konco, wong kudu bidangmu. Ada, kita punya namanya zauq, rasa itu ada. Dan orang yang sering mendengarkan ayat-ayat Al-Quran itu tahu, rasa itu tahu. Oh iya, dikira kok sing nilainya podo ditolak sing paling ayu sing dia lah perlombaan Miss Universe lah. Bukan tilawatil Quran. Zauq itu ada. Lah Abu Jahal itu punya zauq syair, Bapak. Kalau mendengarkan, pernah suatu ketika yang dibaca oleh Rasulullah itu surat Al-Muzammil. Di tengah-tengahnya itu qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Itu salat di depan multazam. Jibril datang dalam salat Rasulullah dan mengatakan, keraskan bacaanmu ya Rasulullah, karena di belakangmu ini ada Abu Jahal lagi ngintip dan mencoba untuk mendengarkan. Oh iya, jadi asalnya kan pelan, akhirnya dikeraskan sama Rasulullah. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Jadi Abu Jahal, nggak mungkin Muhammad bikin ayat-ayat begini. Muhammad juga bisa moco, gak bisa nol. Ini pasti yang bikin syair ini adalah orang hebat. Jadi sempat Abu Jahal itu mengagumi Rasulullah. Nah Abdul Mu'id teko dikeblok. Orang yang kuat. Ojo akhirnya niku. Lah kok mau yang TP apa niku? Dia tidak mengakui kalau dia mengakui. Enggak, saking delok Muhammad itu. Lah ya kok kita tak delok. Nang kene menang delok Muhammad kan apa? Enggak, saking aku ngintip Muhammad itu. Lah ya apa kan ngintip Muhammad itu? Kon seneng ya? Gak seneng aku. Maksudnya seneng dengan bacaannya. Terus dia mengatakan, ya Allah dihinai. Waktu dia sujud, kita siram dengan kotoran unta yang masih basah dan juga jeroannya unta. Yo, kon setuju? Oh, cocok bro. Tak coba nasi. Langsung Abdul Mu'id itu bagian ngambil itu Bapak. Itu satu bab ketika Rasulullah sujud. Di situ ada Abu Jahal, Abu Lahab, Abdul Mu'id, ada namanya Umayyah bin Khalaf, ada 6 orang di sana Bapak. Yang bagiannya sesoknya jenenge Mu'id. Dia langsung Rasulullah sujud itu langsung biar dengan kotoran kota. Itu penghinaan dan pelecehan terbesar yang dilakukan oleh mereka. Kalau Rasulullah jarang dilimari kotoran, baca sujud dilimari kotoran. Disitulah Fatimah Az-Zahra yang masih kecil datang melihat Rasulullah disiram itu, nangis Pak Fatimah. Dan disitulah Rasulullah mengangkat tangan, ya Allah, hancurkan semua yang melakukan ini. Itu Rasulullah karena diperintahkan oleh Allah lewat Jibril, boleh gak aku mendoakan kehancuran atas orang lain? Boleh ya. Hancurkan. Dan doa dikeraskan sama Nabi, disebut namanya Jibril misi, sebutan Nabi, hancurkan Abu Jahal, hancurkan Abu Lahab ya Allah, hancurkan Mu'id ini ya Allah, hancurkan Umayyah bin Khalaf. Peti kabeh, mlayu kabeh dongane kowe. Pancene begecil akare. Ya, Pak ini kan disitulah setiap malam yang didoakan oleh Nabi yang disebutkan nama itu tidak bisa tidur, tidak bisa tidur, dan semuanya mati dalam perang Badar dengan tragis. Pas nama-nama yang disebut oleh Rasulullah itu semuanya mati dalam perang Badar dengan tragis kecuali Abu Lahab. Karena Abu Lahab ketika diajak perang Badar, dia menolak. Dia bilang kepada Abu Jahal, aku gak melok sih bro, weteng loro. Alasan apa itu? Karena dia tahu dia pasti mati. Saya pasti akan mati kalau itu. Betul Bapak Ibu, semuanya mati kecuali Abu Lahab yang tidak ikut perang. Tapi justru kematian Abu Lahab itu di rumahnya lebih tragis dari kematian dalam perang Badar. Dia kena penyakit kulit
membusuk kulitnya itu Bapak Ibu. Sampai tidak ada orang yang mau menjenguknya, tidak ada satupun dokter yang bisa menyembuhkannya. Akhirnya dia mati dengan kulit yang busuk, hancur. Kemudian tidak ada yang mau mengurus jenazah mayatnya itu. Akhirnya disoprot dari jauh. Jadi bawahnya itu dilubangi, disoprot dari jauh. Itu cerita tentang orang-orang yang membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nama-nama seperti Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, Abu Lahab, Abu Jahal, Uqbah bin Abdul Mu'id tadi saya ceritakan, semuanya dihancurkan oleh Allah dalam perang Badar. Ini Bapak Ibu keterangan hari ini, semoga menjadi inspirasi kita semua dan semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana